Baik, Pak Dayat itu termasuk pengusaha muda yang dimiliki Muhammadiyah, dan itu sosok yang sangat langka, dan banyak sekali narasi ataupun isu yang kemudian diangkat tentang minimnya partisipasi pengusaha ataupun saudagar dalam pimpinan Muhammadiyah, terutama hasil muktamar kemarin tidak ada satupun kan saudagar, representasi dari saudagar gitu. Artinya Pak Dayat ini sebenarnya dari sisi profiling sangat penting dan dibutuhkan dalam formasi 13 besar itu. Kenapa demikian? Yang pertama, Muhammadiyah itu awalnya didirikan Kiai Dahlan, itu bisa dibilang selain beliau adalah seorang agamawan ya, itu juga seorang saudagar ya, pedagang batik, distributor lah. Itu dari ibunya. Jadi ke ibunya ini sebenarnya adalah seorang pengusaha, punya darah saudagar yang turun ke Ahmad Dahlan, termasuk penggerak Muhammadiyah awal-awal. Jadi kalau dakwah Muhammadiyah itu ada dua kemungkinan, yang satu berdakwah, yang satunya berdagang. Nah, seperti Ahmad Dahlan ke Kepanjen, ke Banyuwangi, ke Malang, ke Jember, itu kan selain mendakwahkan Muhammadiyah kan juga untuk berdagang sebenarnya. Jadi kombinasi itu sangat pas gitu. Nah, kita mungkin mencoba untuk mengupas sosok Pak Dayat ya, sebagai yang sekarang Ketua PDM Kabupaten Blitar. Beliau itu dalam beberapa hal ya, dalam beberapa pertemuan itu sering menyebut bukan kader asli gitu. Definisi bukan kader asli yang beliau sampaikan itu karena tidak pernah aktif di Ortom, organisasi otonom. Karena beliau adalah putra kedua dari Pak Sis, Pak Marunji Suwoyo, yang itu saya kira sosok yang sangat terkenal lah ya di Muhammadiyah. Padahal kader itu bisa muncul seperti yang dulu kita bahas ya, akan ada 4 pilar perkaderan ya. Yang pertama itu keluarga. Jadi sebenarnya Pak Dayat ini termasuk kader asli sebenarnya dari sisi konteks perkaderan keluarga tadi, karena ayahnya adalah seorang tokoh Muhammadiyah yang sangat populer dan sangat kesohor kan pada eranya. Itu yang pertama. Yang kedua kan beliau apa ya, ibaratnya itu terpilih sebagai ketua PDM itu tahun 2015 itu pada posisi atau kondisi yang sangat kurang menguntungkan sebenarnya. Kenapa demikian ya, ini mungkin agak perlu kita jelaskan. Kan PDM Blitar itu mengalami pemekaran, pemecahan kota dan kabupaten pada tahun 2005. Dan ketika itu Pak Sis yang jadi ketua PDM Kabupaten Blitar ya, sebelumnya PDM Blitar, lalu Pak Rusdi Rianto. Dan kita semua tahu sejak tahun 60 pusat pendidikan, pusat dakwah, masjid semuanya terfokus di wilayah kota. Jadi ketika terjadi pemekaran dan kabupaten ini harus menjadi PDM sendiri, itu nyaris tidak punya, makanya sampai sekarang kan belum ada kantor ya, kantor PDM ya punya, tapi ibaratnya kan semacam ada ruangan di SD yang kemudian jadikan bukan kantor tersendiri kan belum. Itu karena efek dari pemekaran itu seluruh asetnya ada di kota, sehingga dalam kesepakatan itu aset-aset perkantoran termasuk sekolah ya, SD, SMP, SMA dan sebagainya itu memang dikelola oleh kota, kecuali rumah sakit. Kalau rumah sakit memang dikelola oleh kedua-duanya. Kalau rumah sakit dikelola oleh kota juga ya, kabupaten enggak apa-apa ya. Padahal dalam sejarahnya ya yang ikut membangun semuanya itu ya bareng-bareng kan dulu kan. Itu sulit loh dalam posisi beliau ketika jadi ketua PDM ya 2015 itu, bagaimana untuk mulai menata ibaratnya PDM Kabupaten Blitar sejak awal ya. Dan karena biasanya pusat organisasi itu ada di ibu kota kabupaten atau di Kanigoro ya, akhirnya dipilih Kanigoro. Sekarang sudah punya masjid, sudah punya tanah ya, tinggal dibangun. Dan itu saya kira adalah prestasi beliau yang patut kita hargai, dan ibaratnya step by step mulai dibangun satu persatu kan. Nah, makanya mungkin teman-teman juga banyak yang bertanya, kenapa sih di Kabupaten Blitar itu sampai sekarang SMP belum punya, kantor belum punya ya, karena
itu tadi ya, situasi pemekaran itu yang membuat sepertinya proses pembangunan PDM itu mulai dari awal gitu. Dan berikutnya ya, beliau sebenarnya tidak, meskipun backgroundnya Sodakar, tapi juga berharap 13 pimpinan itu merepresentasikan perannya masing-masing ya. Ada akademisi, ada dai, ada Sodakar, ada yang memang pegawai ataupun orang yang memahami administrasi secara mendetail. Jadi kalau idealnya pimpinan wilayah nanti memang seperti sebelumnya itu kan ada Insinyur Muhammad Najih yang dulu adalah Sodakar, yang kebetulan yang sudah dipanggil Allah ya, sudah meninggal. Dan sosok lain yang juga Sodakar itu sebenarnya Pak Sultan Amin, itu juga pengusaha. Dan selain itu memang representasinya adalah Pak Dayat sih. Jadi memang Pak Dayat ini sangat representatif ya. Kalau kita bilang berkualitas, semua calonnya berkualitas, tapi yang representatif mewakili peran itu di situ. Terus berikutnya, beliau ini dari sisi kewilayahan itu juga mewakili wilayah-wilayah terutama Jawa Timur bagian selatan ya, dan Blitar, Tulungagung, Malang, yang selama ini kan sampai yang pimpinan kemarin formasinya kan yang dari Blitar kayaknya belum ada ya. Dan ini saya kira kesempatan untuk ada keterwakilan ya dari wilayah Jawa Timur Selatan gitu. Nah, jadi sebenarnya kita, karena beliau adalah ketua PDM Kabupaten Blitar ya, kita berdoa memang beliau masuk pimpinan, meskipun beliau sendiri juga sebenarnya terserah ya, maksudnya nggak terlalu berminat juga, karena saya pernah menelpon kemarin ketika beliau maju, dan sebenarnya nggak pengen terlalu banyak kampanye untuk ini. Nah, justru yang jadi pertanyaan, kalau beliau nanti terpilih, ini ketua PDM Kabupaten Blitar nanti siapa? Nah, itu kayaknya itu karena nggak boleh double jabatan. Nggak boleh. Ini yang bakal terjadi banyak perubahan malah di Kabupaten Blitar sendiri. Apakah mengalami kemajuan? Nah, sementara itu.